Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada hari ini Bapak akan membahas materi bab 3 pada sub pertama tentang asal-usul bumi atau terbentuknya kepulauan Indonesia. Nah, pada bab ini ada beberapa tahap yang akan Bapak bahas. Yang pertama tentang proses terjadinya awal mulanya bumi, terbentuknya bumi. Lalu yang kedua, proses evolusi bumi itu bagaimana. Lalu menurut para ahli bumi itu bagaimana. Terus ada bagian-bagian perut bumi, itu seperti apa saja. Yang pertama dulu tentang proses terbentuknya bumi. Jadi setiap makhluk hidup yang ada di dunia pasti memiliki asal-usul yang jelas. Bumi, bintang, bulan, dan matahari adalah sebagian kecil dari daftar tata surya yang ada di alam semesta ini. Nah, semua tata surya tersebut berada di dunia karena ada zat yang menciptakan. Karena tata surya merupakan sesuatu yang sangat besar, maka yang menciptakan tentunya lebih besar lagi. Untuk itu, yang memiliki kemampuan tersebut disebut dengan yang maha pencipta atau yang maha kuasa. Mengetahui asal-usul sesuatu memang sangat penting bagi kita. Sebab dengan mengetahui asal-usul tersebut, kita akan mengetahui bagaimana semua makhluk ini diciptakan dan bagaimana manusia khususnya bisa tinggal di bumi dan menyebar di berbagai daerah. Dan untuk mengetahui hal itu, para pakar telah berusaha dengan mengkajinya menggunakan beberapa teori dan menggunakan bidang ilmu tertentu. Oke, selanjutnya, alam semesta ini merupakan ruang yang sangat luas. Tentunya alam semesta ini sangat luas sekali ya. Di dalamnya itu terdapat apa saja? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada meteor, dan sebagainya, ada bumi ya. Awalnya alam semesta ini merupakan gumpalan gas. Jadi awalnya itu alam semesta ini berupa gumpalan gas yang satu dengan suhu panas yang sangat luar biasa. Lalu gumpalan gas tersebut terus berputar, dan semakin lama gumpalan tersebut mendingin dan membentuk bola yang padat. Karena gas tersebut memiliki massa yang sangat berat, maka gas padat tersebut meledak. Jadi sehingga membentuk suatu bumi, bulan, bintang. Jadi menurut Stephen Hawking, alam semesta ini awalnya terbentuk dari gumpalan gas yang meledak yang berada di ruang jagat raya. Ya, jadi pas bola padat tersebut meledak, akhirnya dia membentuk bumi, bulan, bintang, meteor, dan sebagainya. Nah, alam semesta termasuk bumi yang kita huni ini terbentuk melalui ledakan besar. Jadi bumi ini yang kita huni dulunya tuh terbentuk dari ledakan bola yang sangat besar itu, bola yang padat tersebut. Fenomena ledakan besar tersebut itu dikenal dengan Big Bang atau dentuman besar atau ledakan dahsyat yang terjadi sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu, kira-kira 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Nah, dalam peristiwa tersebut, alam semesta mengeluarkan partikel padat dalam jumlah yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Nah, setelah sekian lama, partikel tersebut terlepas kemudian mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, bulan, planet, matahari, dan sebagainya. Intinya ledakan besar tersebut pada akhirnya membentuk tatanan tata surya yang kita saksikan saat ini. Seiring terus berkembangnya tata surya, maka masa kehidupan di bumi pun dimulai dengan adanya aneka jenis makhluk hidup. Nah, kata makhluk ini berasal dari bahasa Arab
artinya ciptaan. Jadi kemudian kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya menunjuk kepada seluruh yang ada di dunia. Jadi karena makhluk adalah ciptaan, tentu ada yang menciptakan, sang pencipta. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan khalik. Khalik itu atau yang maha pencipta. Jadi makhluk hidup yang berada di bumi ini tentunya memiliki asal-usul yang sangat jelas. Makhluk hidup muncul karena ada proses penciptaan. Jadi semua makhluk hidup yang ada karena diciptakan oleh zat pencipta yang maha kuasa. Kehidupan makhluk yang memiliki berjuta-juta bentuk yang berada diciptakan bukan karena proses kebetulan. Jadi itu ada proses penciptaannya. Gak secara kebetulan tiba-tiba ada hewan si A, si B gitu. Tidak. Jadi ada proses penciptaannya. Nah, makhluk hidup telah memiliki bentuk rancangan yang lengkap, sempurna, dan unggul sama seperti yang dimilikinya sekarang. Bahkan ada makhluk hidup yang kecil pun seperti bakteri. Nah, itu udah memiliki struktur dan sistem yang kompleks. Dan sistem yang luar biasa juga. Tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba ada bakteri. Enggak, itu ada proses penciptaannya juga makhluk hidup sekecil bakteri tersebut. Selanjutnya, setelah sudah kita mengetahui asal-usul bumi ya dari gumpalan gas, pada tahap selanjutnya proses evolusi bumi. Nah, dalam proses evolusi bumi itu ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti munculnya gunung, benua, makhluk hidup. Tentunya sesudah membentuk bumi, tentunya ada gunung di dalam bumi ya. Terdapat gunung, benua, makhluk hidup yang paling sederhana. Terus di dalam bumi ini tentunya ada prosesnya evolusi. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode. Ada Azoikum atau zaman Azoikum itu zaman sebelum adanya kehidupan. Jadi belum adanya manusia, belum ada tumbuhan, belum ada hewan. Nah, pada saat ini cirinya itu bumi terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Jadi cirinya zaman Azoikum ini suhunya masih relatif tinggi, masih ekstrim. Waktunya itu lebih dari 1 miliar tahun yang lalu zaman tersebut. Lalu Paleozoikum, zaman purba tertua. Jadi pada masa ini sudah ada flora dan fauna, fosil flora dan fauna. Kira-kira sudah umurnya 3.500 juta tahun yang lalu. Lalu Mesozoikum itu zaman purba tengah. Pada masa ini ada hewan mamalia atau menyusui seperti hewan amfibi juga ada, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Kira-kira umurnya 140 juta tahun yang lalu. Lalu zaman Neozoikum, zaman purba baru. Jadi dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi lagi menjadi 2 tahap. Ada tersier dan kuarter. Ya. Nah, zaman es juga mulai menyusut dan makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup di zaman Neozoikum. Selanjutnya, menurut para ahli bumi ya. Menurut para ahli bumi, posisi pulau di kepulauan Indonesia itu terletak di atas tungku api. Jadi menurut para ahli bumi, posisi pulau kita ini, Indonesia ini, berada di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Jadi di pulau Indonesia ini tentunya di atas tungku api bumi, ya kan, dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi tersebut berupa lava cair bersuhu sangat tinggi, panas. Makin ke dalam tekanan dan suhunya semakin tinggi. Terus ada beberapa bagian-bagian perut bumi selanjutnya. Yang pertama ada apa saja? Ada litosfer. Tentu kalian pernah tahu ya dulu pelajaran IPA. Litosfer itu kulit bumi atau kerak bumi. Jadi bagian luar bumi itu kulit disebutnya litosfer. Lalu di bawah litosfer itu ada selubung atas atau astenosfer. Suhunya 1500 sampai 1300 derajat Celcius. Selanjutnya ada selubung bawah, mesosfer. Suhunya 3000 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Lalu ada inti luar tuh 3900 derajat Celcius. Lalu yang paling dalam ada inti dalam. Wah, itu suhunya sangat panas sekali. 4000
800 derajat Celcius, yaitu bagian-bagian perut bumi atau inti bumi. Sekian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.